Halo kawan, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Saya doakan kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, murah rezeki, bahagia senantiasa. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan episode Anoman Obong dari kisah Wiracarita Ramayana. Sebelumnya, bagi sobat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih, selamat menonton, salam budaya. Pada episode terdahulu dikisahkan Anoman sudah dapat menyusup ke istana Alengka dan berhasil mendapati Dewi Sinta sedang ada di taman. Kemudian Anoman memanjat pohon Nagasari untuk agar lebih jelas melihat keadaan Dewi Sinta. Dari atas pohon dilihatnya seorang putri cantik, tetapi dengan tubuh yang agak kurus, menangis sesenggukan. Tak berapa lama masuk ke tempat itu, Rahwana, raja raksasa itu, berusaha membujuk Sinta agar mau melayaninya. Sinta, sudahlah, berhentilah menangis. Buat apa kamu meratapi Rama yang tak akan berani datang kemari untuk membebaskanmu? Turuti sajalah kemauanku, maka seluruh isi istana ini akan menjadi milikmu. Bagaimana Sinta manis? Ujuk Rahwana. Raja raksasa tak tahu diri, berkacalah dahulu. Melihatmu saja aku tak sudi, balas Sinta tanpa rasa takut. Segala upaya dilakukan Rahwana untuk menaklukkan hati Sinta, bahkan dengan cara kasar sekalipun, yaitu menakut-nakutinya dengan keris terhunus, namun tak membuat wanita itu bergeming. Dengan kecewa, Rahwana meninggalkan tempat itu, memerintahkan sejumlah raksasa untuk melaksanakan teror mental terhadap Sinta. Namun ketika para raksasa akan mendekati tempat itu, diusirlah mereka oleh Trijatha, anak Gunawan Wibisana, yang mendapat tugas untuk melayani dan menemani Sinta. Para Denawa merasa takut, kemudian meninggalkan tempat itu. Setelah situasi dirasa aman, Anoman segera meluncur turun menemui Sinta sambil menunjukkan cincin yang dibawanya. Dengan hati-hati menjelaskan bahwa ia diutus oleh Prabu Rama. Melihat hal itu, Sinta menjadi percaya bahwa Anoman memang benar utusan dari Rama. Anoman menceritakan awal mula semenjak bertemu dengan Rama hingga ia diutus untuk menemui Sinta. Usai mendengarkan penuturan Anoman, Sinta meminta Anoman untuk mengaturkan kepada Rama sepucuk surat dan perhiasan yang diambil dari sanggulnya sebagai bukti bahwa Anoman telah bertemu dengan Sinta dan dalam keadaan selamat. Anoman menerima amanat itu dengan girang. Wajah kera putih itu nampak berbinar-binar, mengekspresikan kegembiraan
karena telah berhasil dalam menjalankan misi penyusupannya. Anoman segera mohon pamit untuk mengabarkan kepada Rama. Anoman tidak begitu saja meninggalkan Alengka. Ia berniat membuat kerusuhan di Alengka sebagai awal dari tantangan perang terhadap Rawana Raja Alengka. Diobrak-abriknya seisi Taman Suko hingga mengundang perhatian segenap penghuni Alengka. Peristiwa itu sampai ke telinga Rahwana. Diperintahkannya sejumlah pasukan untuk menumpas biang kerusuhan itu di taman. Para Denowo merangsek untuk menangkap Anoman. Mereka mengerahkan segenap tenaga dan kebisaannya untuk menangkap kera putih nan sakti itu. Namun usahanya tak mendapatkan hasil, bahkan banyak Denowo yang mati karenanya. Mendengar laporan bahwa banyak Denowo yang tewas di tangan Anoman, Rahwana bertambah murka. Dengan geram ia memerintahkan anaknya untuk menundukkan Anoman. Raden Saksa putra Rahwana Raja diiringkan oleh serombongan prajuritnya segera mendatangi Taman Suko. Begitu dilihatnya Anoman, Raden Saksa dan segenap prajuritnya menghujani Anoman dengan anak panah. Namun jangankan anak panah itu menembus tubuh Anoman, lecet sedikit pun tidak. Dengan sedikit mengeluarkan tenaga, Raden Saksa bersama seluruh pasukannya tewas di tangan Anoman. Rahwana bertambah murkanya mendengar putra dan segenap pasukannya tak berdaya menghadapi Anoman. Giliran putranya yang lain, Indrajit, mendapat tugas untuk menundukkan Anoman. Indrajit mempunyai kesaktian dan senjata pamungkas yang dapat diandalkan. Indrajit dengan segenap pasukannya berhadapan dengan Anoman. Anak panah bagaikan hujan meluncur ke tubuh Anoman. Tak seujung rambut pun anak panah itu dapat mengenai tubuhnya. Giliran Anoman melakukan serangan balasan, Denowo pengiring Indrajit dibuat kalang kabut dan banyak yang tewas di tangan Anoman. Indrajit mengeluarkan panah andalannya. Kali ini paha Anoman tertembus anak panah, disusul dengan panah Nogorante diluncurkan dan berubah menjadi rantai besi melilit sekujur tubuh Anoman. Anoman terjatuh tak berdaya, kemudian diseret ke hadapan Rahwana. Rahwana begitu murkanya hingga ingin membunuh Anoman dengan tangannya sendiri. Namun keinginan Rahwana dapat dicegah oleh Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana memberikan wawasan bahwa Anoman merupakan seorang utusan. Tidak sepantasnya seorang utusan dibunuh karena ia hanya duta yang diutus oleh Prabu Rama. Dalam hati Anoman memuji kebijaksanaan dan ketulusan hati Gunawan Wibisana. Anoman menjadi percaya diri karena mendapat dukungan dari Gunawan Wibisana. Anoman dengan lantang menghujat Rahwana bahwa ia adalah raja yang tak bermartabat karena berbuat nista menculik Sinta yang nyata-nyata adalah istri Rama. Anoman mendesak Rahwana untuk mengembalikan Sinta
sebelum Rama dan bala bantuan menyerang Alengka. Mendengar ucapan Anoman membuat amarah Rawana bertambah memuncak. Seketika ia memerintahkan prajurit untuk membungkus Anoman dengan gumpalan ijuk dan menyiramnya dengan minyak untuk membakar hidup-hidup Anoman. Perintah itu pun segera dilaksanakan tanpa ditunda lagi. Setelah sekujur tubuh Anoman dibungkus ijuk dan disiram dengan minyak, lalu dibawa ke alun-alun Alengka. Nyala api membumbung tinggi ketika gumpalan ijuk yang membungkus tubuh Anoman itu disulut. Sejenak Anoman terdiam, dan tiba-tiba dengan satu hentakan Anoman terbang tinggi. Ijuk yang membungkus tubuhnya terlepas dan berjatuhan, membakar banyak bangunan di istana Alengka. Segenap penghuni Alengka kalang kabut, api menjalar kemana-mana. Banyak raseksa mati terpanggang api yang membahana. Anoman selamat, ia ingin menemui Sinta lagi untuk berpamitan kembali ke Gunung Maliawan, mengabarkan kepada Prabu Rama mengenai hasil penyusupannya di Alengka. Anoman meninggalkan negeri Alengka. Sebelum menuju ke Gunung Maliawan, ia menemui sahabat-sahabatnya yang telah menunggu di tepi pantai. Setelah menceritakan semua kejadian yang dialaminya, Anoman segera mengajak mereka kembali ke Gunung Maliawan. Kedatangan Anoman disambut dan diluluhkan oleh segenap prajurit Wanara. Anoman menghadap Rama dan mengaturkan surat dan sebentuk perhiasan dari Dewi Sinta. Sejenak Rama tertegun memandanginya. Kemudian Rama menanyakan perihal misinya di Alengka. Anoman menceritakan secara rinci mengenai perjalanan penyusup hingga bertemu Dewi Sinta dan tiba kembali di Maliawan. Rama sangat gembira mendengar penuturan Anoman. Kemudian ia menyuruh untuk mencabut anak panah yang menancap di paha Anoman.